Den, bangun. Gua mau pergi. Ntar kan ada kerja bakti. Gua amanah sama lo wakilin gua. Apa? Saya mau pergi. Ya udah, kerja bakti lo ya. Jangan bikin malu gua lo. Gua mau jalan nih. Handphone gua ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Din. Dan Iya, kerja bakti udah lu jalan sekarang. Tungguin orang. Tunggu jalan dulu. Lo nggak lihat si Udin ya? Tahu tuh bang. Tahu dia kemana? Paling males tuh orang tuh. Udah tinggal di sini paling enak. Ngikutin Bang, usir aja Ustadz. dia bang. Hah? Usir aja dia. Den! Udin! Keluar Den! Kerja bakti nih warga nih. Keluar lo orang pada kerja bakti. Ngebungkus aja lo pale lo kayak marmut lo. Kerja bakti yang rajin, Pi. Usir aja deh bang. Bang. Usir aja bang. Usir. Tenang. Taruh. Tenang. Alergi gua kalau bakti. Alergi dari mana? Dari kulit lo. Kulit lo cakepan juga batok sama kulit lo. Emang gua batok kelapa? Udah kerja. Kerja bakti nih. Ya udah biar gua ngurus. Lo kerja bakti semua ya. Biar gua ngurus ya. Pi, ya. Lu bakti aja lu mau kemana? Keluar lo. Kerja bakti lo, Den. Lu kerja bakti, gigi tangan gue nanti kena debu. Kena debu apaan? Ustadz marah kalau gue kena debu. Sikut lu aja ke pinggiran jamban. Lihat dong, Pi, nanti aduh gimana ya kalau nak kotoran. Udah jangan banyak bicara lu. Lu aja ngapa sih? Enggak, udah sini lu. Lu jangan, lu malu lu sama orang-orang. Nih lu lihat nih, Pi. Nih lu lihat. Nih lu lihat warga tuh. Pada kerja bakti semua. Semuanya juga bayar bulanan, Din. Tapi yang namanya kita kerja bakti supaya komplek jadi bersih harus tetap wajib. Wajib gimana? Ini kan bukan daerah gua. Din, lu tahu nggak? Dengan caranya begini nih kerja bakti, ini kita ngejalin persaudaraan. Saudara gua udah banyak. Gua nggak bicarain saudara lo, ini saudara yang ada di sini warga. Dia lain malen. Bang. Kalau gak mau usir aja deh bang. Tuh, lu mau nggak diusir? Lu ngapain sih nih? Males banget sih. Usir. Udah bang, usir aja bang. Bagaimana kalau kita usir? Setuju nggak? Usir. Setuju, usir nggak? Lu jangan main sakim sendiri lu. Hakim, bukan nggak ada sakim. Lu tahu nggak kalau digebukin orang sekomplek, pala lu nggak muat peci. Emang gua diatup tawon gak mau dipeci. Lalu bayangin aja, gimana nih? Lu setuju nggak dia? Tenang. Kita usir, kalau enggak kita gebukin aja. Ini apa-apaan sih? Ini. Astagfirullahaladzim. Saya dioryok. Dikeroyok. Nih begini saat nih warga pada kerja bakti. Dia gak mau. Katanya alasannya udah bayar. Katanya bulan kan gue udah bayar bulanan. Buat apa kerja bakti lagi gitu? Warga pada kesel. Orang kalau Jelasin. Gak pernah percaya. Kagak malu-maluin kan gua amanatin. mak lu tadi lu suruh kerja bakti. Si kepolosan tadi. Kepolosan bagaimana? Tiduran malam habis. Orang kalau ngasih amanah kudu dikerjain. Kan gue gak enak malu sama dia orang. Gue tanya lu kenapa amanah gue kasih lu kagak kerjain. Itu dulu jawabannya. Tiduran. Jawaban lu ketiduran malu dari kemarin lu tidur melulu. Ya maklum lah pekerjaan saya kan banyak tadi. Pekerjaan dari mana? Dari Hongkong lu kerjaannya. Bagaimana urusannya jadinya? Iya nih. Tadi orang pada kerja bakti nongol di situ kayak marmut di dia kan di pagar. Terus? Ya warga pada kesel mau diusir dari komplek. Kalau nggak kemudian. Enggak. Salah sih memang salah. Cuma kan dia kagak maling. Kan gitu. Masa males kan? Ya emang bener males sama males sama kagak maling. Males sama maling nggak sama gitu kan. Diem orang gua kata ngomong. Ya udah pada duduk deh sekarang deh. Pertama saya minta maaf, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Apapun salah dia, saya minta maaf. Sebenarnya saya udah nyuruh dia amanah, kebetulan kan saya ada kerjaan lain gitu kan. Tapi ternyata tidak amanah.
Nah inilah akibat tidak amanah jadi begini. Tiduran. Udah lo gak usah jawab, sekarang gue ngejelasin Din. Kan ketika kita melihat kesalahan orang, tidak harus selalu sepenuhnya bahwa orang itu salah kan gitu. Kita juga harus jelas, ini ada apa nih, kenapa seperti ini. Nah itu namanya bijak. Kita kan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Ditanyain dulu, apalagi mohon maaf lahir batin. Kalau orang rame-rame kayak gini, paling gampang dikomporin. Iya kan? Paling gampang dibakar. Makanya lihat coba negeri kita nggak ada aman-amannya. Ada ribut sedikit yang rame banyak orang, gitu kan? Akhirnya kalau udah banyak orang begitu gampang dihasut, ya kan? Nah bukannya apa-apa. Kalau seandainya mohon maaf lahir batin ada yang hilaf gitu kan? Tadi gue lihat yang bawa cocokan garpu, mana cocokan garpu? Nah kalau dia hilaf Din, tuh lihat barangnya, Nah lo, kalau dicolok ke mata lo, dia meninggal. Coba. Akhirnya gara-gara satu orang yang hilaf, dia mati, semuanya kebabaran. Itu. Positif, kalau nggak ketemu negatif, itu tidak terjadi apapun. Gimana sih? Ustadz, mau tanya, gimana ngadepin Bang Udin? Caranya gimana gitu? Ngadepin dia? Iya, males orangnya. Tatap muka ngadepin gua. Pokoknya sekali lagi, Uja mau sampein, yang pertama kita harus bijak. Melihat duduk persoalan seperti apa. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kebijaksanaan menurut Rasul gitu Ustaz maksudnya. Contoh kali. kebijaksanaan menurut Rasul. Rasul itu selalu dalam setiap persoalan melihat dari berbagai macam sisi. Rasul itu manusia yang bijaksana, bijaksini. Dia melihat persoalan itu dengan mata yang terbuka lebar. Sekarang begini deh, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bijak? Kan telinga di kanan, telinga di kiri, supaya kita mau mendengar dari kedua belah pihak. Oke, si Udin salah, tapi kan kita juga perlu dengar. Ini kenapa? Apa masalahnya? Kan seperti itu. Itulah yang namanya bijaksana. Melihat duduk persoalan secara jelas, kemudian mampu mengontrol emosi. Ingat, mengontrol itu artinya mampu mengendalikan. Tidak serampangan, hawa nafsu. Mengontrol, mengendalikan, memanage, ya kan? Nah itu yang paling penting. Itu jadi modal yang sangat luar biasa untuk apa? Supaya kita lebih bijak. Ya terus terang gue juga belum bijak. Masih sama lagi belajar. Manusia yang paling bijak udah nggak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gampang banget buat bijak sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita yang nggak mau gitu loh untuk berbuat bijak. Pada akhirnya kita sendiri yang rugi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sampaikan Islam kalbunan. Islam itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'dum ba'du, saling nguatin satu sama lain. Misalnya gini, kita ngelihat tembok. Di dalam tembok itu macam-macam isinya. Ada pasir, kemudian ada batu bata, kemudian ada kerikil, kemudian ada semen, ya. Terus ujungnya apa? Disatuin pakai apa? Air. Pakai air. Nah Islam itu seperti itu. Dia seperti bangunan saling nguatin satu sama lain. Kalau seandainya ada yang sakit, dia ikut merasakan sakit. Itulah Islam yang sesungguhnya. Kalau kita mau ngomong Islam, Islam itu kan artinya selamat. Berarti jadi orang Islam harus mau menyelamatkan orang lain, bukan nyelamatin diri sendiri. Nah gitu. Nah kalau ente nyari untung sendiri, Tuh. lu Bumbu somai. Lu kacang. lagi ngomongin ente, Din. Ya bukan berarti aneh mau nyakitin ente depan orang. Enggak, supaya kita juga pada tahu. Ya Udin juga mau ngeritik Uja juga boleh. Gitu. Pasti tentunya. Apa lu mau ngeritik apa gue? Coba lu ngomong. Orang yang paling namanya sama manusia bijak. Ah. Dukung asisten. Dukung asisten. Kalau gue ngedukung lu, Din. Kalau gue ngedukung lu, itu namanya apa? Egois. Enggak dong. Loh, sekarang kan kita melihat titik persoalan. Yang namanya orang bijak itu selalu melihat titik persoalan. Persoalannya apa? Nah, persoalannya lu ternyata. Nah itu. Nah, Kenapa nggak bekerja? Malas. Ketiduran. Tadi mau bilangin. ya udah. Tuh kan ngomong Maudin mah nggak beres-beres.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan nawm. As-salatu khairum minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dasar babu hapus. Alergi. Nunggu korengan alergi. Kata dia kulitnya nggak boleh kena debu. Lu keturunan apa Din emangnya Din? Enggak, kenapa? Kebersihan itu daripada iman. An-nazafatu minal iman maksudnya. Terus hubungannya apa? Nanti ada debu-debu masuk, jadi kita tersumbat atau gimana? Din, maaf ya Din. Kalau lu ngomong kayak gitu, lu tuh sombongnya luar biasa. Yang namanya sombong sifat setan. Tapi ada dua tadi. Apa? Ada negatif, ada positif. Maksudnya? Kamu jadi kayak listrik. Emang gue suka listrik? Negatif, positif. Maksud lu apa coba gue tanya? Positif negatif apa coba? Orang ngomong pakai menenggal. Enggak, gue tanya positif negatif apa coba lu jelasin. Positifnya tuh kelihatan di mana, negatifnya tuh di mana. Kan bisa dikaji secara seksama nantinya. Sekarang coba lu jelasin. Coba sekarang lu berdiri. Lu ngomong coba, lu ngomong. Positifnya mana, negatifnya mana coba. Lu mau ngapain benerin sarung? Sebagai seorang pemimpin yang bijak, yang bijak dan sopan santun, yang arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya, kalau hukum jawab kagak wajib, gue nggak mau jawab sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai dua kali gitu ulang. Waalaikumsalam. Positif negatifnya apa? Oh, jelasin. Ngomong jangan nih. Ya lu ngomong positif negatifnya di mana? Positif, kalau nggak ketemu negatif, itu tidak terjadi apapun. Salah.
Di negeri kita itu banyak macam-macam orang. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, pokoknya ada orang macam-macam gitu kan. Pasti kan punya adat istiadat yang tidak sama, gitu kan. Pasti ada perbedaan dari sifat dan karakter, betul nggak? Betul. Dari kebiasaan. Nah, kalau seandainya kita tidak bijak, kita nggak akan bisa nyampur. Makanya subhanallah, di dunia yang begitu sangat luas ini, satu-satunya negeri yang paling banyak penduduknya dengan macam ragamnya adalah Indonesia. Betul. Kalau kita ngomongin Malaysia, satu Melayu. Kita ngomongin Singapura, Chinese sama Melayu. Gitu kan, meskipun ada India, ada Pakistan, segala macam. Tapi bicara Indonesia, waduh bermacam ragam nih. Macam-macam suku. Kayak orang ini orang kagak jelas. Kagak jelas suku mana? Gagal, Pak. Produk gagal. Ya kalau ngomong gagal sih Allah nggak pernah gagal nyiptain manusia. Jujur nih ya, kalau Allah itu tidak pernah gagal menciptakan manusia. Hanya kitanya yang suka ngegagalin diri. Itu. Udah dikasih. Kasih siapa? Ustadz kasih kasa saya kan? Udah. Lalu ngasih ke Pak RT nggak? Lu ngasih, ya gua parut kayak lo nih. Ustadz udah ngasih lo 6 bulan. Lu udah ngasih ke Pak RT belum? Dianya nggak mau datang-datang ke rumah. Udah pokoknya begini Din, ya kita hidup terhormat itu adalah karena perbuatan diri kita, betul nggak? Betul Pak. Ya, yang mendatangkan pujian akibat perbuatan kita, yang mendatangkan cacian adalah akibat perbuatan kita. Hidup itu seperti orang melempar bola ke dinding. Kalau kita ngelempar bola ke dinding, tuh bola kemana lagi? Balik lagi. Mantul. Jadi hidup itu adalah pantulan. Nih gue ingat satu cerita. Sekali waktu ada seorang anak diajak bapaknya naik gunung. Itu sepanjang perjalanan tuh anak ngeluh aja kerjaannya. Begitu sampai di puncak gunung, anaknya teriak, bodoh. Tiba-tiba ada yang jawab lagi di sana. Apa? Bodoh, kaget. Ada yang naikin saya bodoh. Dia makin kesel, bego lu. Ada yang jawab lagi, bego lu. Akhirnya bapaknya senyum tuh ketawa-tawa. Terus bapaknya bilang apa? Anakku sayang, hidup itu adalah sebuah pantulan. Coba sekarang kamu bilang, cakep kamu. Anaknya teriak, cakep kamu. Ada yang jawab, cakep kamu. Dia tersenyum. Coba kamu bilang, pinter kamu. Pinter kamu. Kemarin ada yang ngomong jelek, cakep gitu. Kagak ada, dari mana urusannya, Din. Nah, jadi hidup itu adalah pantulan. Nah, ketika kita paham, kita sadar bahwa hidup itu adalah pantulan, insya Allah dari situ akan muncul sifat bijak. Artinya apa yang kita lakukan akan berbalik kepada kita. Kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Terutama kepada siapa? Kepada orang tua yang melahirkan kita. Kalau kita jadi anak nggak benar, sering nokip, every day, every night, nokip forever. Begitu kita jadi anak yang nggak benar, yang disebut siapa? Itu anaknya siapa sih itu? Orang. Begitu kita jadi orang yang berprestasi, ditanya lagi, anaknya siapa sih itu? Artinya kita di sini membawa nama baik orang tua kita. Yang terakhir mungkin mesti kita sampaikan sekali lagi bahwasanya bicara kebersihan adalah bicara sama-sama, bicara gotong royong, ya kan? Kalau kita bicara gotong royong berarti kita bicara kerja bakti. Kalau bicara kerja bakti nggak usah bicara orang banyak. Dalam diri kita aja kerja bakti. Antara mata sama telinga, kemudian mulut, kaki, tangan. Kan ini pada kerja bakti. Kalau punggung kita gatel, tiba-tiba ngegaruk sendiri kan? Ya kan? Begitu kita punya perasaan gatel, langsung di tangan ngegaruk. Ini namanya kerja sama. Ini namanya kerja bakti. Jadi kalau kita bisa ngambil contoh sama diri kita saja, insya Allah itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, ya susah amat ngomong ya. Diapresiasikan nanti. Lu kata film, apresiasi. Ya udah, saya sadar dah, besok-besok saya kalau ada waktu lagi saya ngikut dah. Benar, Ya, janji. Tiduran. Janji. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Ya, makanya kalau kita misalnya ketidur juga belum bangun, ya bangunin gitu. ya, itu mah sama aja, Din. Mohon maaf lahir Bang. Kalau gua boleh ngomong jujur ya, biar bagaimanapun seburuk apapun orang, tetap kita juga mesti berkata baik sama orang lain. Iya Bang. Dia merasa nggak mau kerja bakti karena udah bayar bulanan katanya Ustaz. Oh gitu. Emang udah bayar bulan? Bayar bulanan? Yang bayar lu. Duit yang
gimana sih duit kan kasih? Iya. Udah dibayar? Udah beres itu Mas. Udah. Bayar belum? Udah. Kalau lu ngerasa udah bayar, ini kan semua juga pada bayar. Pada bayar nggak? Sama. Udah. Sama. Bayar juga, kerja juga. Kan gitu. Ya, kalau udah dibayar mah. Ya udah, jadi sekarang begini. Kita kan hidup selalu mencari yang terbaik, betul nggak? Yang terbaik ini harus bisa dirasain bukan hanya 1-2 orang, tapi oleh semua orang. Sehingga orang merasa diperlakukan baik dan diperlakukan bijak. Yang namanya berbuat baik, berbuat bijak tuh nggak lihat orang, nggak lihat agama, nggak lihat suku bangsa, apapun dia, siapapun dia, selama dia manusia, dia punya hak untuk diperlakukan baik. Assalamualaikum. Salam. Pak RT. Ya Allah. Apa kabar? Wajahnya masih nggak berubah? Kepusingan mulu ya, ngurusin warga ya. Ya gimana? Ini Pak Ustadz, saya mau nagih iuran sampah nih Pak Ustadz. Iuran? Udah 2 bulan nunggak nih Pak Ustadz nih. Iuran apaan? Sampah Pak Ustadz. Iuran sampah? Iya. Dari bulan apa nih? Februari. Dari Februari? Iya. Sekarang bulan apa? Juli? Februari, Maret, April. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 bulan. 1 semester. Sekolahan. 1 semester. Ya kan 6 bulan 1 semester. Bang. Berapa kali abang jadi saksi? Saya nitipin uang iuran ke dia. Iya bener. Iya. Kemana itu uang? Coba bayar. Ini? Dikasih nggak? Terima belum? Pernah Pak Ustadz. Nggak pernah? Nggak pernah Pak Ustadz. Jelasin, Pi. Lu jelasin emang lu yang. Waktu itu, Pak RT udah nerima belum? Orang kagak pernah nerima. Biasanya dikasih kwetansi kan? Biasanya dikasih kwetansi kan? Kwitansinya. Kenapa gak nerima? Orang belum ada uangnya gimana bisa nerima? Sekarang lo ngomong jujur ya. Allah denger banyak saksi. Lu bohong. Lu sial seumur hidup lu, Din. 6 bulan, uang tagihan, iuran, sampah, lu kemanain? Duitnya udah dikasih. Kasih siapa? Ustadz kasih ke saya kan? Udah. Lalu ngasih ke Pak RT nggak? Lu ngasih, ya gua parut kayak lo nih. Ustadz udah ngasih lo 6 bulan. Lu udah ngasih ke Pak RT belum? Dianya nggak mau datang ke rumah. Ya, Sekarang uangnya mana? pakai. Pantesan. Sekarang gini Pak RT, ini mumpung banyak orang di mari, Bang Opi juga jadi saksi, saya sudah berikan sama Udin. Bukan berarti saya tidak mau bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab. Silakan. Ya, sekarang Pak RT silahkan tagih sama dia. Pak Ustadz pokoknya jangan risaukan hal ini. Bukan masalah risau 2 bulan nunggak aja kan kagak enak. Bukan masalah duit kemana gue tanya malu. Udah, saya nggak mau ngerti, silakan sama dia. Bang, kita jalan bang, udah biarin aja. Udah terserah. Ini orang mau diapain, saya bebas. Udah, enggak, tagih dia.